Setelah memeriksa beberapa pakaian, rombongan berjalan ke kafe terdekat. Hirata menahan pembelian Karuizawa dari toko. Baju itu sekitar 30.000 poin. Apa kalian sudah akrab dengan sekolah? Awalnya aku benar-benar bingung, tapi aku sudah terbiasa sekarang. Ini adalah sekolah impianku, aku tidak ingin lulus gelombang. Ahaha, sepertinya Ike-kun benar-benar menikmati kehidupan sekolahnya. Aku berharap kita bisa mendapatkan lebih banyak poin, sekitar 200.000. 300.000 poin. Setelah membeli pakaian dan kosmetik, poinku habis dengan cepat. Tidakkah aneh bagi seorang siswa SMA yang mendapatkan 300.000 poin sebulan untuk uang saku mereka? Jika kau mengatakannya seperti itu, maka 100.000 terdengar masuk akal. Aku sedikit takut, jika kehidupan sekolahku berlanjut seperti ini, aku khawatir tentang bagaimana aku akan hidup setelah lulus. Apa kau berbicara tentang kehilangan rasa uangmu? Itu benar-benar terdengar menakutkan. Para siswa sepertinya memiliki pendapat yang berbeda mengenai tunjangan 100.000 poin kami. Karuizawa dan Ike menginginkan lebih banyak poin, sementara Hirata dan Kushida takut akan kehidupan mereka setelah pengalaman sekolah mereka yang mewah berakhir. Bagaimana denganmu, Ayano Kouji-kun? Menurutmu 100.000 itu terlalu banyak? Terlalu sedikit? Meskipun pada awalnya aku hanya mendengarkan, Kushida memasukkanku ke dalam percakapan dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Aku rasa aku belum mengerti dengan baik, aku tidak begitu tahu. Jawaban macam apa itu? Kau tahu, aku bisa mengerti apa yang dikatakan Ayano Kouji-kun, ini jauh dari kehidupan sekolah siswa biasa, tidak mungkin aku tahu tanpa perbandingan yang bagus. Yah, tidak ada gunanya mengkhawatirkannya, sangat baik kalau aku masuk, aku bisa membeli apapun yang aku mau, bahkan kemarin, aku baru saja membeli beberapa baju baru. Ike menjalani kehidupan yang positif, tidak pernah melihat ke belakang sekalipun. Oh benar, Kushida-chan, Hirata, Ike, dan Karuizawa semua masuk, bukan? Bagaimana kau bisa masuk? Bukankah kau itu bodoh banget? Yamauchi, kau juga tidak terlihat pintar. Aku mendapat 900 poin di APEC sebelumnya. APEC apa? Kau bahkan tidak tahu apa itu. Itu tes bahasa Inggris yang sangat sulit. Bukankah itu TOEIC, bukan APEC? Kushida memasukkan subkomi kecil. Ngomong-ngomong, APEC adalah kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Mereka adalah hal yang saling berhubungan. Aku sama sekali tidak berpikir mereka berhubungan. Yah, tujuan sekolah ini adalah memupuk potensi pemuda, jadi mungkin mereka tidak memilih orang hanya dengan nilai tes. Jujur saja, jika mereka menilai skor, aku tidak akan menerapkannya. Itu pemuda dengan potensi. Kata-kata itu menggambarkan kita dengan bagus. Ike menyilangkan lengannya dan mengangguk. Meskipun menjadi sekolah unggulan di Jepang dengan tingkat pekerjaan yang besar, penerimaan mereka tidak hanya didasarkan pada nilai ujian. Tapi bagaimana mungkin sekolah melihat potensi di antara orang-orang ini? Pertanyaan itu tiba-tiba muncul di kepalaku. Selamat datang di dunia berbasis jasa. Lonceng pagi untuk hari pertama sekolah di bulan Mei berbunyi. Segera setelah itu, Chiyabashira Sensei masuk, memegang sebuah poster yang digulung menjadi sebuah tabung. Wajahnya selalu muram dan serius. Apa kau sedang menopause? Jika aku membuat lelucon itu, aku pikir kelelawar besi akan terus berputar di wajahku. Sensei gelombang, apa kau sedang menopause? Ike benar-benar bertanya dengan suara keras. Namun, aku terkejut karena kami memikirkan hal yang sama. Baiklah, kelas pagi akan mulai. Apa ada pertanyaan sebelum kita mulai? Jika ada sesuatu dalam pikiran kalian, jangan ragu untuk berbicara. Chiyabashira Sensei sama sekali mengabaikan Ike dan terus berbicara. Dia berbicara seolah-olah dia benar-benar yakin bahwa siswa memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Segera, beberapa orang mengangkat tangan. Aku memeriksa saldoku pagi ini, dan tidak ada poin yang diisi. Bukankah seharusnya mereka diberikan pada hari pertama setiap bulan, setiap bulan? Aku tidak sabar karena aku tidak dapat membeli jus yang aku inginkan. Hondou, aku sudah menjelaskannya sebelumnya, bukan? Poinnya dihubungkan ke rekening siswa pada hari pertama setiap bulannya diisi tanpa masalah, bulan ini juga. Tapi, aku tidak mendapat poin. Hondou dan Yamauchi bertukar pandang. Ike terlalu terkejut melihat penampilan mereka. Tentu saja, aku juga memeriksa poinku pagi ini, tapi poin milikku seimbang, tidak berubah dari kemarin. Jadi aku pikir mereka akan disetor nanti. Petik 2 titik. Apa kalian benar-benar bodoh? Apa dia marah? Gembira? Chiyabashira Sensei memiliki perasaan tidak menyenangkan tentang dirinya. Bodoh? Apa? Chiyabashira Sensei memiliki kilasan tajam di matanya saat Hondou mengulangi kata-katanya seperti orang idiot. Duduklah, Hondou, aku akan jelaskan lagi. Sae-chan Sensei. Terkejut dengan nada tegasnya, Hondou merosot ke kursinya. Poin disetor tanpa kegagalan, kemungkinan kelas ini tertinggal sangat jauh, apa kau mengerti? Tidak, bahkan jika aku mengatakan bahwa aku mengerti, kami belum menerima poin kami. Hondou memiliki ekspresi tidak puas di wajahnya. Namun, jika kita mengatakan bahwa Chiyabashira Sensei mengatakan yang sebenarnya. Apakah tidak ada semacam kontradiksi? Apakah itu berarti 0 poin telah ditransfer? Aku memiliki keraguan yang samar, namun kecurigaanku meningkat. Hahaha, aku mengerti, jadi seperti itu, guru. Aku sudah mengerti teka-teki ini sekarang. Kunci berkata dengan suara nyaring sambil tertawa. Sambil meletakkan kakinya di atas meja, dia menunjuk Hondou dengan seenaknya. Kami tidak menerima poin apapun karena kami di kelas D. Apa maksudnya? Mereka bilang kita akan mendapatkan 100.000 poin setiap bulannya. Aku tidak ingat pernah mendengarnya, kan? Sambil menyeringai, Kunci kemudian berbalik dan mengarahkan jarinya ke Chiyabashira Sensei. Sikapmu memiliki beberapa masalah, tapi yang Kunci katakan ada di jalur yang benar.
Tidak banyak orang yang sepertinya memperhatikan petunjukku, betapa menyedihkannya. Ruang kelas meletus dalam kegemparan dan kebingungan. Petik 2 titik titik titik. Sensei, bisakah aku mengajukan pertanyaan? Aku masih belum mengerti. Hirata mengangkat tangannya. Alih-alih khawatir dengan poinnya sendiri, sepertinya dia meminta bantuan kepada siswa yang khawatir di ruangan itu. Seperti yang diharapkan dari pemimpin kelas. Dia mengambil inisiatif lagi. Tolong beritahu aku kenapa kami tidak mendapat poin. Jika itu tidak mungkin, kami tidak akan pernah mengerti. Bagaimanapun, kami tidak pernah diberi alasan mengapa kami tidak diberi poin. 98 jumlah absen dan keterlambatan. 391 kejadian berbicara atau menggunakan ponsel di kelas. Aku menghitung setiap pelanggaran di sekolah ini, kinerja kelas kalian tercermin dalam jumlah poin yang diterima. Akibat perilaku kalian, 100.000 poin yang dapat, sudah turun menjadi sia-sia. Itu saja yang terjadi. Spoiler gambar di bawah. Aku menjelaskan semua hal ini pada hari upacara masuk. Bahwa sekolah ini mengukur kemampuan muridnya. Kali ini, kalian dihargai senilai 0. Tidak lebih dari itu. Chiyabashira Sensei berbicara secara mekanis, tanpa ekspresi apapun. Keraguan awalku setelah datang ke sekolah akhirnya terjawab. Cara terburuk mungkin, tapi tetap terjawab. Dengan kata lain, meskipun kami mendapat keuntungan sebesar 100.000 poin sejak awal, kelas kami kehilangan semua itu dalam 1 bulan. Aku mendengar suara pensil di atas kertas. Horikita dengan tenang berusaha memahami situasi saat dia mencatat jumlah absen, keterlambatan, dan pelanggaran berbicara di kelas. Chiyabashira Sensei, aku tidak ingat pernah mendengar penjelasan itu sebelumnya. Apakah orang tidak mampu memahami tanpa penjelasan? Tentu tidak ada yang menyebutkan jumlah poin yang diturunkan ke kami setiap awal bulan, jika sudah dijelaskan sebelumnya, aku yakin kita sudah berusaha untuk tidak terlambat dan tidak berbicara di kelas. Argumen yang menarik, Hirata, aku juga tidak ingat menjelaskan peraturan tentang poin yang diterima di awal setiap bulannya. Namun, bukankah kalian belajar untuk tidak berbicara di kelas dan pergi ke kelas tepat waktu sejak SD? Itu. Aku yakin kalian sudah belajar. Dalam 9 tahun wajib belajar, mereka selalu mengatakan kepada kalian bahwa hal-hal seperti itu tidak disukai. Berbicara di kelas dan terlambat ke kelas itu buruk. Juga, apakah kalian mengatakan bahwa kalian tidak bisa mengerti karena aku tidak menjelaskannya? Alasan seperti itu tidak terbang. Jika kalian berperilaku sebagai siswa yang seharusnya, poin kalian tidak akan turun menjadi 0. Ini adalah tanggung jawab kalian sendiri. Tanpa ada ruang untuk bantahan, argumennya benar-benar terdengar. Semua orang tahu apa perilaku baik dan buruk. Setelah menjadi anak sekolah kelas 1, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kalian akan mendapatkan 100.000 poin setiap bulan tanpa ada batasan? Di sekolah ini yang dibuat oleh pemerintah Jepang untuk melatih orang-orang hebat. Itu tidak mungkin, cukup gunakan akal sehat kalian kenapa kalian meninggalkan keraguan. Meski Hirata tampak frustrasi dengan argumennya yang sehat, dia pulih dan langsung menatap matanya. Kalau begitu, bisakah kau memberitahu kami rincian tentang bagaimana poin meningkat atau menurun? Kami akan selalu berusaha sebaik-baiknya mulai sekarang. Itu tidak mungkin. Kami tidak diperbolehkan untuk membocorkan rincian bagaimana kita menilai kebaikan bagi siswa, sama seperti dunia nyata ketika kalian semua memasuki masyarakat, dan menemukan pekerjaan dalam beberapa jenis bisnis, mereka mungkin tidak memberitahumu bagaimana kau dinilai itu terserah perusahaan. Namun, aku tidak berusaha untuk menjadi dingin, juga tidak membencimu, ini adalah pemandangan yang menyedihkan sehingga aku akan memberitahu semua orang di sini satu hal. Untuk pertama kalinya hari ini, aku melihat senyum samar di wajah Chiyabashira Sensei. Demi argumentasi, jika kita mengatakan bahwa setiap orang berhenti terlambat dan berhenti berbicara di kelas. Deduksi kalian akan menjadi 0, tapi itu tidak berarti kalian akan mendapatkan lebih banyak poin. Dengan kata lain, tunjangan bulan depan juga 0 poin. Tidak terlambat atau tidak berbicara dengan kelas tidak akan membantu kalian bangkit dari bawah. Ingat itu baik-baik. Itu akan membantu kalian. Wajah Hirata semakin gelap. Sebagian kelas masih gagal mengerti, penjelasannya memiliki efek sebaliknya. Para siswa yang ingin mengubah perilaku buruk mereka membuat suasana hati mereka yang menjadi lembab. Itu adalah Chiyabashira Sensei, tidak, tujuan sekolah. Bel berbunyi, menandakan akhir kelas. Sepertinya kita terlalu banyak ngobrol-ngobrol, semoga kau mengerti, pokoknya mari kita jalani masalah utama yang ada. Dia membentangkan poster putih yang digulung menjadi sebuah tabung. Dengan mengambil magnet, dia memasukkannya ke papan tulis. Para siswa melihat kertas itu, masih bingung. Apa ini? Hasil tiap kelas. Horikita mencoba menjelaskan kertas itu meski ia hanya setengah yakin. Mungkin itu benar. Kelas A sampai D tercantum di atas kertas, dengan angka persis di sebelahnya. Kelas kami D dengan 0. Kelas C dengan 490. Kelas B dengan 650. Dan kelas A memiliki angka tertinggi dengan 940. Aku kira 1000 poin berarti 100.000 yen. Semua kelas kehilangan poin dengan cara tertentu. Hei, apa menurutmu ini aneh? Ya, jumlahnya terlalu bersih. Horikita dan aku melihat ada sesuatu yang aneh dengan poin-poinnya. Untuk bulan pertama, kalian semua telah melakukan apa yang kalian inginkan. Sekarang, sekolah tidak mengatakan bahwa ini dilarang. Tindakan kalian, seperti berbicara di kelas dan terlambat ke kelas, hanya mempengaruhi jumlah poin yang kalian dapatkan. Ini sama dengan bagaimana kalian menggunakan poin. Kalian memiliki kebebasan untuk menggunakan poin sesuai keinginan kalian. Kami tidak membatasi bagaimana kalian menggunakan poin. Ini tidak adil, kita tidak bisa menjalani kehidupan sekolah normal seperti itu. Ike yang tetap diam sampai sekarang, berteriak. Yamauchi juga menangis kesakitan. Orang itu sudah menghabiskan semua poinnya. Lihatlah baik-baik, kalian anak-anak bodoh. Setiap kelas lain kecuali kelas D mendapat beberapa poin, jumlah poin yang seharusnya dimiliki orang cukup lama untuk bertahan selama sebulan. B. Bagaimana kelas-kelas lain punya poin tersisa?
Itu aneh. Aku akan memberitahumu, tapi ini tidak seperti semacam kecurangan. Untuk bulan yang lalu, semua kelas diadili oleh peraturan yang sama. Namun, mereka sama sekali tidak kehilangan poin sebanyak yang kalian lakukan. Ini adalah fakta. Bagaimana? Bagaimana ada begitu banyak perbedaan poin di antara kelas? Hirata juga melihat ada yang aneh dengan jumlahnya. Perbedaan poin terlalu bersih. Apakah kalian akhirnya mengerti? Mengapa kau ditempatkan di kelas D? Alasan kami ditempatkan di kelas D. Bukannya karena kami pantas sekolah ini. Begitulah kelas biasa bekerja, kau tahu. Semua orang saling pandang. Di sekolah ini, semua siswa terbagi dalam kelas-kelas dengan prestasi terbaik. Siswa terbaik dimasukkan ke kelas A. Yang terburuk di kelas D. Nah, ini adalah sistem yang ditemukan di sekolah-sekolah besar. Dengan kata lain, kelas D adalah koleksi sisa makanan. Itu juga berarti bahwa kalian adalah siswa terburuk, produk cacat dari sekolah ini. Ini benar-benar sebuah hasil yang layak untuk siswa cacat. Wajah Horikita menegang. Sepertinya alasan di balik divisi kelas benar-benar mengejutkannya. Tentu, lebih baik menempatkan orang pintar dengan orang pintar lainnya, dan orang-orang yang tidak mampu dengan orang lain yang tidak mampu. Jika kau memasukkan jeruk yang busuk dengan jeruk yang baik akan membusuk lebih cepat. Tidak dapat dipungkiri bahwa Horikita yang superior sangat terkejut dengan pembagian semacam ini. Namun, mungkin bagus kalau aku dimasukkan ke sini. Hanya ada satu cara untuk pergi dan itu terserah. Namun, kelas D ini adalah yang pertama kehilangan semua poin mereka di bulan pertama. Sebaliknya, aku memujimu karena hidup sangat boros sampai sekarang. Hal yang sangat patut dipuji. Tepuk tangan Chiyabashira Sensei yang tidak alami bergema di kelas. Setelah mencapai titik nol, apakah itu berarti kita akan selalu berada di titik nol selamanya? Iya, poinmu akan tetap di nol sampai kelulusan, biar bagaimanapun, karena kalian masih bisa menggunakan asramamu, dan ada makanan gratis di kafetaria. Kau tidak akan mati. Meskipun kehidupan siswa dengan hanya seminimal mungkin, banyak siswa mungkin tidak akan menyukainya. Bagaimanapun, para siswa menjalani kehidupan mereka bulan ini sambil menikmati setiap kemewahan yang mungkin terjadi. Tiba-tiba, harus menjalani kehidupan kontrol diri terlihat sangat sulit bagi banyak siswa. Petik 2 titik. Apa kita akan diolok-olok oleh kelas lainnya sekarang? Sudou menendang mejanya dengan keras. Setelah mengetahui bahwa kelas dibagi berdasarkan prestasi, setiap orang mungkin akan mengolok kelas D sebagai kelompok orang idiot. Bukan tidak beralasan untuk berputus asa. Apa, kau masih berpegang pada harga dirimu, Sudou? Kemudian lakukan yang terbaik dan cobalah membuat kelas terburuk menjadi kelas terbaik. Hah? Poin kelas ini tidak hanya terkait dengan jumlah uang yang kalian dapatkan setiap bulannya, tapi juga menunjukkan peringkat kelasnya. Jadi, dengan kata lain, misalnya, kelas D telah meraih 500 poin, mereka akan dipromosikan menjadi kelas C. Ini sangat mirip dengan penilaian perusahaan. Baiklah, aku punya satu lagi berita buruk yang harus kuberitahu kalian. Dia menaruh satu selembar kertas lagi ke papan tulis. Nama semua teman sekelas dicantumkan. Di samping nama semua orang ada sebuah nomor. Dari melihat angka-angka ini, aku mengerti bahwa ada banyak idiot di kelas ini. Dia melirik murid-muridnya saat tumitnya berkelok-kelok di lantai.